Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Hilda Nur Aini dan rekan saya Nashwa Anissa Fitri. Kami akan menjelaskan mengenai teknik dasar dalam pengelolaan dan pengendalian risiko organisasi. Pengertian dan pengendalian resiko. Resiko secara umum didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa, baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, dan dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha, akan selalu dihadapi oleh suatu tantangan resiko, karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. Pengendalian resiko merupakan permasalahan yang sering dilupakan, disebabkan peluang terjadinya resiko tidak dapat langsung diamati secara jelas. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan manajemen resiko dalam menjalankan suatu aktivitas usaha. Karena sejak aktivitas tersebut dimulai, maka elemen-elemen resiko pun akan muncul. Selanjutnya ada teknik manajemen resiko. Teknik manajemen resiko adalah pendekatan atau metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi resiko yang terkait dengan berbagai aktivitas, proses, atau keputusan bisnis. Teknik-teknik ini meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan peluang sekaligus memastikan keselamatan, kepatuhan, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, di sini kami memiliki studi kasus, yaitu pada tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data besar yang melibatkan jutaan akun pengguna, sehingga menimbulkan resiko teknologi dan keamanan data dengan dampak yang sangat tinggi terhadap kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengendalian resiko sebelumnya belum optimal dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Setelah insiden tersebut, Tokopedia melakukan berbagai langkah pengelolaan risiko, seperti meningkatkan sistem keamanan, memperkuat perlindungan data, serta memberikan edukasi kepada pengguna. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan bahwa proses manajemen risiko mulai dari identifikasi, analisis, hingga pengendalian dan monitoring sangat penting untuk mencegah, meminimalkan, dan merespon risiko secara efektif demi menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya ada 4 teknik manajemen risiko utama. Yang pertama ada penghindaran risiko, yang kedua mitigasi risiko, yang ketiga penerimaan risiko, dan yang keempat pengalihan risiko. Dari studi kasus Tokopedia tadi, mari kita lakukan penyelesaian menggunakan 4 teknik manajemen risiko. Yang pertama penghindaran risiko. Penghindaran risiko adalah strategi manajemen risiko di mana Anda atau perusahaan sepenuhnya menghindari aktivitas yang menimbulkan risiko tertentu. Alih-alih mencoba mengurangi atau mentransfer risiko, Anda atau perusahaan memutuskan untuk tidak terlibat dalam aktivitas beresiko sama sekali. Nah, dalam kasus Tokopedia, penghindaran risiko seharusnya dilakukan dengan mencegah kemungkinan kebocoran data sejak awal melalui sistem keamanan yang kuat, pembatasan akses data sensitif, serta pengujian sistem secara berkala. Namun, karena kebocoran data tetap terjadi pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran risiko belum berjalan optimal, sehingga risiko tidak berhasil dihindari sepenuhnya. Yang kedua, mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah teknik manajemen risiko yang memerlukan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak suatu risiko. Setelah terjadinya kebocoran data tadi, Tokopedia melakukan mitigasi risiko dengan tujuan mengurangi dampak dan mencegah kejadian serupa di masa depan, seperti meningkatkan sistem keamanan, memperkuat enkripsi data pengguna, serta melakukan pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Langkah ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko berperan penting dalam mengendalikan dampak risiko yang sudah terjadi agar tidak semakin membesar. Yang ketiga, penerimaan risiko. Menerima resiko adalah pilihan strategis yang dibuat dengan pemahaman bahwa sejumlah resiko tidak dapat dihindari dalam mengejar tujuan bisnis. Nah, Tokopedia juga harus melakukan penerimaan resiko, yaitu menerima konsekuensi dari kejadian yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, seperti penurunan kepercayaan pengguna dan munculnya kritik dari publik. Meskipun demikian, perusahaan tetap menjalankan operasional bisnis sambil melakukan perbaikan sistem, yang menunjukkan bahwa tidak semua resiko bisa dihilangkan dan beberapa harus diterima dengan strategi penanganan yang tepat. Yang keempat, pengalihan resiko. Pengalihan resiko adalah teknik manajemen resiko yang melibatkan pemindahan potensi dampak suatu resiko kepada pihak ketiga, seperti asuransi.
Dalam menghadapi resiko keamanan data, Tokopedia dapat menerapkan pengalihan resiko dengan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti penyedia layanan keamanan cyber atau menggunakan perlindungan asuransi digital. Dengan cara ini, sebagian tanggung jawab resiko dialihkan kepada pihak lain yang memiliki keahlian khusus, seperti perusahaan dapat mengurangi beban resiko yang ditanggung sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami yaitu resiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas usaha, sehingga diperlukan manajemen resiko yang baik untuk meminimalkan kerugian dan menjaga pencapaian tujuan. Kasus Tokopedia menunjukkan bahwa pengendalian resiko yang kurang optimal dapat berdampak besar terhadap kepercayaan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan teknik manajemen resiko seperti penghindaran, mitigasi, penerimaan, dan pengalihan resiko sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.